Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9 SMP Darul Mufid? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran SKI. Seperti janji ibu minggu lalu, minggu ini kita akan lanjut di bab 3 mengenai tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Oke, minggu lalu kita bahas sampai Sunan Giri. Maka minggu sekarang kita akan bahas lanjutannya ya. Oke, lanjut ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Djaka Said. Nah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia adalah putra seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Kemudian ia menjadi murid Sunan Bonang, kemudian menikah dengan putri Maulana Ishak. Sunan Kalijaga menjadi mubalik keliling dan tidak mempunyai pusat dakwah yang tetap. Kemudian beliau melaksanakan dakwahnya. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit yang sangat digemari masyarakat. Sunan Kalijaga merupakan seorang mubalik yang ahli seni, ahli filsafat dan kebudayaan, memiliki beberapa karya seni hasil ciptaannya, antara lain orang pertama yang merancang baju takwa, menciptakan lagu dandang, guta dan semarangan ya. Kemudian menciptakan seni ukir bermotif bermotif dedaunan ya. Nah, kemudian di sini juga membangun masjid ya, memprakasai gerebek maulud. Kemudian apalagi saketan ya di sini, dan membuat kreasi baru wayang kulit. Digambar dan diukir pada kulit binatang. Jadi sangat kreatif penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga ini melalui beberapa seni. Lanjut, pada pertengahan abad ke-15 Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di daerah Kadilangu dekat Demak. Lanjut ke Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Ya, Ja'far Shadiq. Ini nama aslinya. Lahir tahun 1400 Masehi. Ya. Lahir tahun 1400 Masehi. Jika lihat di buku mungkin belum ada keterangan di situ. Kemudian ia adalah salah seorang panglima tentara Demak. Kemudian ia mengembara ke tanah suci Mekah untuk memperdalam agama Islam. Kembali dari Mekah, ia mendirikan pusat keagamaan yang diberi nama Kudus, diambil dari nama Al-Quds Palestina, sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Kemudian cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Kemudian Sunan Kudus seorang yang ahli dalam bidang tauhid, hadis, fikih ya, tafsir serta logika. Di sini ada keterangan juga di buku ya. Kalian buka buku paket kalian dengarkan materi dari ibu sambil kalian baca juga dari buku paket kalian masing-masing. Kemudian peninggalan yang termasyhur adalah Masjid Kudus pada tahun 1549 Masehi. Menaranya berbentuk candi dan sering disebut Masjid Menara. Dalam bidang kesenian ia dikenal sebagai pencipta
Apa ini? Pencipta Gen Asmarandana. Nah, kemudian pada tahun 1550 Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus. Kemudian lanjut ke Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Prawoto. Ya, di sini ia adalah putra Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sorah. Dewi Sorah adalah adik kandung Sunan Giri. Pusat kegiatannya di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Kemudian Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan media kesenian rakyat, yaitu berupa gamelan. Ia menciptakan gending, sinom, dan di sini kinanti ya. Kemudian Sunan Muria sering berperan juga di Kesultanan Demak sebagai penengah dalam konflik istana. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah betapapun rumitnya ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di atas Gunung Muria. Itu Sunan Muria. Lanjut ke Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu atau sering dikenal juga Syarif Hidayatullah. Lahir sekitar 1450 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar ya, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat. Ya, dari Gujarat, India, berarti keturunan orang India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum Sufi di tanah air. Ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbahku Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubalik asal Baghdad bernama asli Idafi Mahdi bin Ahmad. Pusat kegiatan dakwahnya berada di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1570 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Jadi yang paling dekat itu yaitu di Cirebon ya. Nah, ini merupakan suami dari Nyai Rara Santang, si keturunan Prabu Siliwangi. Oke, sudah selesai dari Wali Songo atau 9 wali tadi. Nah, di sini ada tokoh-tokoh ulama juga yang berperan ya. Tokoh-tokoh ulama yang berperan yaitu yang pertama tokoh ulama dari Jawa. Ada Syekh Bontang dengan daerah dakwah di Gunung Lawu. Syekh Bontang. Kalau di sini, kalau di buku paket kalian buka halaman 53, di situ ada Abdur Rauf Singkil, seorang ulama besar yang lahir di kota Singkil, Aceh ya. Kemudian ada Muhammad Arsyad Al-Banjari di buku paket kalian. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Muhammad Hashim Asy'ari ya, Abdul Wahid bin Abdul Halim, Pangeran Bonowo. Nah, di sini ada beberapa dari Pulau Jawa yaitu Syekh Bontang, kemudian Sunan Bayat yang banyak menyebarkan Islam di daerah Klaten dan sekitarnya. Kemudian ada Syekh Majagung, Sunan
Prapen dan Sunan Sendang yang berperan dalam pendidikan pondok pesantren di daerah Jawa. Kemudian ada tokoh ulama dari luar Jawa, ada Datuk Ribandang, Datuk Sulaiman, dan Tuan Tunggang Parangang. Jadi ini tambahan dari Ibu. Selain yang ada di buku, itu ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Di buku ada 4. Tadi ada Abdul Rauf Simple, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Asyim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di situ nanti insya Allah kita bahas bersama-sama minggu depan dari keempat tokoh tersebut. Ini juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.